Let's go. Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini karena saya posisi lagi di kampung halaman ya, saya udah lama banget untuk memposisikan jaringan yang benar-benar bisa stabil, dan akhirnya di tengah malam ini saya lihat ini baru beneran stabil jaringannya dan saya baru bisa nge-upload. So, jadi ini teman-teman saya yang udah ada di grup Telegram ya, ini ya di Thread with Iqbal ini mereka udah pada nungguin juga nih. Nah, ntar ya. Ini. Nah, ini dari jam berapa ini saya ya? Guys, ini baru ada jaringan ini sekitar jam 12:39, dan ini juga nih saya nginstalnya tadi udah jam setengah 9 ya, ini baru bisa beneran keinstall dan saya udah setting up-nya. So, langsung jadi ini nggak perlu lama-lama ya. Ini juga teman-teman udah pada minta juga tutorial YouTube saya seperti penggunaan tools yang ada di TradingView. So ya seperti biasa kita ya tentunya kita akan memprediksi pergerakan arah IHSG dan Big Bang yang belakang ini udah mulai cukup menghebohkan, yang ngebikin saham-saham di seluruh Indonesia ini ya di IHSG itu naik ya. Nah, oke ya. Kita langsung saja ke ya datanya dulu ya, ini ya. Hari ini IHSG ditutup menguat sebesar 3,8% di tanggal 26 Maret. Yang mana itu di tanggal 27 Maret ya, atau hari Jumat ya. Iya, hari Kamis ya. Di hari Kamis ini itu udah mulai hari terakhir itu pembukaan transaksi bursa saham yang ada di Bursa Efek, dan besok di hari Jumat itu udah mulai libur nasional ya untuk menyambut Idul Fitri, dan juganya ada tanggal merah hari Nyepi ya. So, kalau kita lihat nih ya, ini ya, saat kenaikan itu di 3,80%, kita lihat di LQ45-nya itu udah naik 4,90%. Yang artinya kalau kita lihat di kenaikannya di 49%, yang menopang IHSG kenaikannya ini adalah bukan saham konglomerasi yang seperti kemarin, dan tentunya ini merupakan saham-saham blue chip tentunya di saham Big Bang seperti di BBCA yang udah ya mereka udah saya rasa udah payment debt, terus BBRI yang udah ketahuan ya itu berapa pembagian dividennya itu, karena mereka nih udah akumulasi ya, kapan udah huruf PS, tinggal yang BMRI dan BBNI ya. Nah, nanti kita bahas ini berapa dividen yang akan dibagikan. So, itu yang ngebikin harga saham-saham Big Bang itu lompat sampai membentuk gap up. Yang tentunya ini merupakan menjadi aware bagi teman-teman untuk di hari Kamis ini ataupun di satu minggu setelah raya nanti di tanggal 8 atau tanggal 9 nanti itu bukanya. Ntar ini kapan ya? Tadi di sini saya udah ngirim di grup Telegram untuk kapan jadwalan ya. Nanti untuk bursa kembali buka itu di tanggal 8. Kalau kita lihat ini di tanggal 8 berarti itu di hari Selasa ya. Selasa April tanggal 8 2025 ya guys. Nah, oke ya. Kalau kita lihat dari nih ya, kalau kita lihat dari transaksi ya, di sini ada foreign, kita lihat di sini udah ada akumulasi gede sebesar 2,58 triliun. Yang seharusnya ini merupakan menjadi sebuah apresiasi bagi kita seorang trader dan investor saham yang selama ini IHSG mengalami downtrend yang cukup parah. Ya, ini udah oke nih 2,58 triliun. Kalau kita lihat dari indeks di Amerika ya, hari ini yang lagi jalan seperti S&P 500, Dow Jones ini lagi mengalami koreksi. Di S&P 500-nya itu 1,12%, di Dow Jones 0,43%, dan kalau kita lihat dari market Hang Seng ya, Hong Kong, terus Nikkei Jepang ini mengalami sedikit adanya kenaikan ya. Dan kalau kita lihat dari Shanghai China ini terkoreksi tipis ya, sangat tipis 0,04%, dan CAC 40 yaitu dari indeks Prancis itu juga terkoreksi sebesar 0,96%. Kalau kita lihat dari sektor ya, 16 sektor yang ada di IHSG, kita lihat ini semuanya tidak ada yang terkoreksi ya. Ini diapresiasi, market benar-benar hijau semua. Ya, ini tak lain kemungkinan ya, saya lihat memang pertama karena faktor dividen dari Big Bang tadi ya, BUMN. Tentunya saya ngelihat kalau misalnya hanya Big Bang yang diapresiasi, seharusnya ya ini akumulasinya nggak sebesar ini ya di hari ini ya. Atau kita 1 minggu ini ya. Oh, masih ini udah mulai tipis nih, 222 miliar nih.
Yang artinya ini apresiasi marketnya saya rasa karena Danantara tadi ya, yang mana itu strukturalnya itu sesuai dengan ya keinginan para investor tadi ya. Ini medianya ya, sorry kita buka ya. Ini mana struktur Danantaranya? Ini kemarin saya udah juga bagikan ini struktur para jajaran Danantara dari Dewan Penasihatnya seperti Ray Dalio, Herman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, sama Tahsin Sinawatra. Nanti teman-teman bisa nyari nih di Google ini siapa-siapa aja. Ya, termasuk yang kalau kita lihat di sini Safe Investment Officer-nya itu ada Bapak Pandu Patria Syahrir. Ini pasti teman-teman udah pada kenal sama Bapak Rosan Roslani. Nah, dan kalau kita lihat lagi juga ini ya, ada Kapolri, Jaksa Agung juga. Nah, terus ini, jadi yang terkenal tadi ya inilah ya. Nah, ini juga jajaran komite. Nah, Pak Arif Budiman. Oke sih, jadi ya ini apresiasi market untuk Danantara ini juga saya lihat ini udah mulai bagus nih. Cuman saya heran nih, nanti saya herannya kenapa ya? Kita lihat dulu lah. Nanti di video pembahasannya bakalan saya sebutin ya. Terus kalau kita lihat dari transaksi brokernya ya, di sini ada Mandiri Sekuritas ini malah justru mereka ini ngelakuin yang namanya ya distribusi ya, walaupun tipis ya, sebesar 462 miliar dari ini justru asing nih akumulasi ya. Seperti ini ZP dari Maybank, AK dari UBS, ini mereka udah mulai akumulasi hampir 1 triliun dari UBS, dan ini ZP udah 123 miliar nih. Oke nih. Ya justru dari retailnya sendiri para ini udah mulai ngebuang barangnya ya. Karena saya ngeliat karakternya retail ini ya, mereka setiap mereka bottoming dia sendiri yang masuk. Nanti pas udah ada akumulasi asing, udah mulai rebound tipis saja ya, walaupun sekitar 5%, 6% mereka udah mulai take profit. Karena ya saya ngeliat seperti karakternya ini dari YP terus CC itu mereka memang benar-benar pure kayak bisa dibilang day trading lah karakter mayoritas investor dan tradernya itu. Kayak ini tips teman-teman dan trik yang mungkin banyak yang belum tahu ya. Oke, kita langsung aja bagaimana melihat kondisi IHSG di hari kemarin ya, tanggal 26. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Ini mana nih tadi? Kita langsung aja ke chartnya bagaimana kondisi IHSG. Nah, ini saya perlu diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Kalau ada modelan candle gap up ini ya, ini saya bikin kayak, wah ini hari di Kamis ini bisa saja ini bakalan ditutup ya. Ini karena kalau udah modelan gap up gini ya teman-teman semuanya, ini bakalan bisa di close nih hari Kamis. Nih kita bikin dulu nih. Ini tanda yang bikin aware teman-teman ya. Nah ini ya. Kalau nggak di hari Kamis di close, berarti di tanggal 8 nanti itu baru dia di close ya teman-teman semuanya. Ntar ya, saya login dulu. Nah, ini perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, karena ya ini bahaya nih. Ini kalau nggak di hari ini ya, di hari Kamis ini, tentunya ini di hari tanggal 8 nanti bisa jadi ini karena akumulasi para big bank tadi itu masih ada jadwalnya, ini bisa kembali di tanggal 8 nanti ditutup nih. Berarti ini di 8 April nanti nih boleh ditutup. Saya tandai dulu ya teman-teman ya. Ini kita bikin vertikal lainnya. Oh ya, nanti untuk video tools trading view-nya insya Allah saya percepat dulu bikinnya ya teman-teman. Tapi sebelum ke arah sana tentunya saya akan ngebikin dulu untuk video tutorial analisa teknikal dulu yang dari dasar. Nanti analisa fundamental dari dasar, dan nanti baru saya bikin tools untuk trading view-nya itu. Dan baru nanti saya akan tentunya upgrade lagi analisa teknikal dan fundamental untuk para intermediate dan tentunya advance. Dan juga saya akan ngebikin yang namanya smart money concept. Yang mana kalau mungkin teman-teman melihat ya kayak ya mungkin teman-teman di sini heran ya, kenapa di sini video tutorial YouTube saya nih analisa teknikal ini nggak ada sama sekali menggunakan indikator ya. Nah kan nggak ada nih. Kalau lihat saya YouTuber lain ya, saya nggak menjelekkan tuh YouTuber lain, tetapi kayak itu memperibad bagi saya ya. Jadi teman-teman tuh bingung, oh ini kayaknya ini MA-nya masih MA 20 gitu. Ini terus adanya MA-nya nih MA 50-nya masih di atas gitu kan. Kalau pure hanya sekedar di situ aja ya teman-teman, itu akan ngebikin teman-teman bakalan bingung ya. Karena pergerakan harga saham itu ada fundamental di belakangnya, ada perusahaan di belakangnya, ada berita yang mempengaruhi, dan tentunya ada makroekonomi secara global yang tentunya akan mempergerakkan secara downtrend, maksudnya secara long term ya. So jadi ya teknikal simpel aja kayak gini gitu. Nah mungkin jarang orang yang
uh, analisanya teknikal kayak saya lah khusus di sana, karena kayak pure seorang trader forex juga, dan juga saya seorang trader crypto. So jadi saya mengaplikasikannya itu untuk di khusus di saham ya. Semoga nanti channel saya ini ramai, dan juga nanti teman-teman kita yang trader di Indonesia ini udah mulai berubah ya cara bermainnya kayak gini gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak oh ini pakai moving average ya, pakai indikator RSI dan segala macamnya, stochastic juga gitu. Oke ya. Ini kita tanya dulu ya di tanggal 8 ini. Di tanggal 8 April 2025 nanti ini bisa jadi besok udah tanggal 8 April ini dia bakalan nutup dulu. Nah, tentunya kalau ada model kayak gini ya, kalau misalnya besok naik ini ya dengan ini ya. Nah, ini kita bikin dulu nih area supportnya di sini. Nah, ini kemungkinan besar ya kalau misalnya ini ini masih naik nih besok karena transaksi asing masih gede nih kan. Nah, ini bisa nanti di tanggal 8 itu udah mulai turun. Tetapi kalau saya lihat tadi ya, yang kayak dari CC Mandiri sama Mirai Aset itu yang mereka udah pada distribusi ya, bisa jadi asing tuh berpikir kampret nih mereka ya, malah cabut gitu kan. Dan akhirnya apa ya teman-teman ya? Ya. Nah, ini nggak weak ya, ini beneran ini ya. Nah, so ya ini bisa jadi besok nih. Kalau nggak besok ini tanggal 8 nih udah mulai ditutup. Hati-hati untuk gap up ya. Oke. Itu untuk pergerakan IHSG. Ya ini ntar ya teman-teman ya, ini udah berapa nih, 11 menit. Oke. Nah ya kita langsung ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBCA yang hari ini diapresiasi naik oleh market sebesar 5,90%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi besar sebesar 764 juta lembar. Oke, kalau saya lihat ini BBCA mereka udah bagikan ini ya. Yang udah mereka udah kumdet sampai nanti tanggal 20 Maret nih udah. Terus ex date udah, berarti recording date nih udah. Payment date-nya berarti di tanggal 11 April. Berarti hari ketiga di saat nanti rakyat udah dibuka, udah pembagian raya itu bakal naik. Artinya ternyata marketnya masih mengapresiasi ya, walaupun sebenarnya mereka udah terlambat untuk ngebeli atau mendapatkan dividen tadi, karena di ex-date itu udah nggak berlaku lagi ya gitu. Kalau kita untuk beli saham BCA kita dapat dividen lagi enggak. So nanti di payment date-nya hati-hati, inilah di sini baru kita yang namanya dividen trap. Oke ya, tuh hati-hati untuk BBCA. Nanti saya ingin bikin trik untuk BBCA khusus itu ada tutorial teknikal, namanya itu area liquidity swap. Nah, that's why kenapa itu kalau kita lihat dari teknikal itu BBCA-nya tuh ada area yang menjadi tempat para stop loss-nya para trader tadi. Nah, itu yang mau saya bahas nanti di Smart Money Concept khusus untuk di video saham. Oke. Ya ini langsung saja kita ke BBCA yang hari ini saya lihat nih semuanya ya, ini pada mulai gap up semua. So kalau udah kayak gini ya saya samakan aja polanya dengan kayak di IHSG tadi, yang mana ini di besok di hari ini ya di tanggal 27 di hari Kamis itu udah mulai bisa kembali masuk turun ya ke sini ke 8.150, atau itu bakal tetap diapresiasi hingga ke 8.750, dan di hari tanggal 8 nanti baru itu mulai ada penurunannya. Saya tandai dulu semuanya ya biar adil ya. Tanggal 8 nanti marketnya ya buka ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari candle model ini ya, ini mulai ada tanda seller, yang artinya di sini sellernya itu kayak udahlah besok ini kan udah gap up nih, besok hari Kamis kita mulai ini close turun aja dong gitu. Yang intinya saya ngelihat IHSG ini berpotensi juga untuk melakukan penurunan di pada hari Kamis ini menjelang raya, atau dibawa naik dulu agar nanti teman-teman itu pas raya udah pada euforia gitu kan menyambut Idul Fitri, bulan yang penuh suci itu. So, walaupun nanti di tanggal 8 tuh udah mulai dihajar balik turun lagi. Karena gap ini wajib ditutup ya teman-teman ya. Apalagi ini Big Bang. Oke, ini untuk BBCA ya. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu ada saham sejuta umat ya, BBRI, yang hari ini naik sebesar 5,26%. Kalau kita lihat dari foreign ya, ini justru asing 2 hari ini udah mulai ada akumulasi sebesar 459 juta di hari ini ya. Ini udah mulai oke nih. Ya, langsung jadi kita ke chartnya bagaimana kondisi BBRI. Ini saya ngeliat tadi ada gap juga nih. Oke, nih untuk BBRI ya sedikit ya gapnya, cuman ya biasanya kalau udah kayak gini ya cara ngeliat gapnya itu mungkin kalau kita turunin ke H1 atau di H4. Nah, di sini kan ada kecil nih.
potensial ini bakalan ditutup dulu ya, tik baru dikembalikan kenaikan. Nah, ini kayak gini kan gap nih, tik bakalan ditutup gitu. Nah, walaupun di sini juga ada mulai gap belum tutup, hati-hati ya. Tapi kalau di H1 ini sebagai saya nggak terlalu inilah, nggak terlalu berpengaruh. Yang penting candle daily kalau udah mulai ada gap kayak gini ya, itu baru wajib ditutup. Nah, di sini kan kecil nih ya. Tapi kalau kita perbesar lagi nih ada setipis ya. Nah, saya rasa ini bakalan ditutup juga dalam waktu dekat ya. Dulu ya, di sini waktu saya dulu pernah analisa ya, sempat ada gap juga tuh yang didorong sama Maybank ya. Saya lupa di dulu di mana ya. Ini. Nah, ini lama dulu untuk kembali nutupnya ya. Nah, ini ya. Ini di tanggal 27 Juni. Nanti kalau misalnya teman-teman yang kayak mungkin butuh buktinya atau gimana, ini bisa langsung cek di Instagram saya di sini ya, di Bukan Dukun sama di highlight Bukan Dukun saya tadi ya. Nah, oke ya. Nah, kembali lagi. Kalau kita lihat ini kan lama nih nutupin gapnya nih. Tunggu. Nih, cari dari tanggal 20 Juni dan itu nutup gapnya itu baru di tanggal 5 Agustus, udah selama 39 hari ya. Nah, artinya udah 1 bulan lebih baru dia ketutup. So, yang artinya belum tentu dalam waktu dekat ini BBRI ditutup ya. Bisa jadi tanggal 8 nanti itu mulai kembali lagi ya. Itu trik untuk teman-teman ya. Kalau mau akumulatif ya gas aja karena kan ini udah mulai ini ya. Udah tanggal jadwalnya ya. Nih, kita lihat ini BBRI ya. BBRI. Kita buka dulu ya. Ini BBRI. Terus di crop actionnya ini kumdeknya tanggal 10 April ini ya. Udah mulai nanti di tanggal 11 April nanti teman-teman udah nggak bisa lagi nih dapatin saham dividennya gitu. Jadi sebelum tanggal 11 ini ya belilah BBRI-nya gitu. Oke, itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu ya seperti biasa itu ada saham BMRI atau Bank Mandiri yang hari ini ditutup kenceng ya, 8,64%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya ini ada akumulasi gede nih 721 juta lembar. Ini yang saya rasa yang bikin BMRI benar-benar ngeloncat ya hari ini ya. Oke ya, kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi BMRI. FYI di sini kalau kita misalnya melihat dari Stockbit ya, sama Stockbit itu BMRI sama BBNI itu belum ada data untuk ngedapatin berapa jumlah dividennya dan itu masih jadwal RUPS karena mereka belum update nih. Dan kalau ingin melihat berita secara benar kita langsung saja bisa di Google gitu. Nanti saya bantu nih ya di channel Barik saya di website ya. Nah, ini BMRI juga melakukan yang namanya gap up brutal ya bagi saya. Yang mana ini harus wajib ditutup. Ini lucu ya. Ini kayak close yang kemarin nih di hari Selasa ya. Nah, pas nih rectangle-nya nih juga nih di open kemarin ya lompatnya. Ya mau kamu harus ditutup nih. Kita bikin lagi nih tanggal 8 biar tahu nih samanya. Tanggal 8 April. So kalau kayak gini pandangan saya ya ini bisa jadi dibawa naik lagi habis itu baru dihajar turun nih. Nah, ini kan ini contohnya ini gap nih kecil ya. Yang nggak harus dalam hari itu juga dia bakal nutup, bisa jadi dibawa turun dulu nanti kan 1 2 3 4 5 6 7 hari ke-8 itu gapnya baru kututup. So jadi ini BMRI BBRI BBSCA yang saya lihat termasuk IHSG bisa jadi besok masih lanjut naik untuk sebagai apresiasi bahwa ya ini umat muslim lebaran nih lagi rame gitu kan, senangi dulu lah mereka ini gitu. Jadi dari hari 8 itu kedepannya baru dihajar lagi untuk terkoreksi. So ya ini kalau untuk teman-teman yang kemarin udah beli di bawah ya selamat ya, ini kedepannya udah mulai positif nih untuk dari negara kita sih. Tapi lihat dulu deh untuk makroekonominya nanti saya kaji lagi ya, karena ini Donald Trump bisa jadi untuk ngebalas lagi tarif di Meksiko dan Kanada tadi.
Nah, oke ya, itu untuk BMRI ya. Kalau kita lihat BMRI di sini ya, kita lihat dulu beritanya untuk ini langsung kedua ya, BMRI sama Mandirinya. Nah, di sini BMRI akan membagikan dividen tunai sebesar 43,5 triliun atau 466 per saham. Artinya ini kalau kita punya satu lot dikali aja 10, dikali aja 100 gitu. Sesuai hasil rapat umum pemegang saham Meru PST pada hari Selasa, dividen tahun buku 2024 tersebut setara dengan 78% payout ratio, naik dari 60%. Berarti di tahun 2003 itu 60%, terus di tahun 2024 atau di tahun ini juga itu naik sebesar 78% payout rasionya gitu. Keren nih benar. Terus juga ini BNI juga membagikan dividen 65% dari laba bersih 2024 setara dengan 374 per lembar saham, walaupun lebih gedean Mandiri ya. Ya wajar nih karena BBRI, BBCA dan BMRI itu merupakan penggerak IHSG dan mereka punya market cap lebih besar daripada BBNI ini. Nah ya, langsung kita lanjutin dengan total 13,95 triliun. Sementara itu 7,51 triliun akan menjadi saldo laba ditahan. Kenaikan dividen ini cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 280,49 per saham atau 50% dari laba bersih. Dan juga ini BBNI akan melakukan buyback saham senilai 1,5 triliun atau maksimal 10% dari modal yang disetor. Ini FYI buat teman-teman ya, kenapa ini dividen tiba-tiba di tahun ini meledak ya, khusus untuk para big bank. Karena seperti yang udah saya bilang juga di Telegram ya. Ini ya, mana tadi saya bilang ya, teman-teman ya. Di mana nih? Nih, ya. Saya udah bilang ya, jadi besok udah mulai di tanggal 8 April ke atas, apakah ISG itu akan lanjut naik atau lanjut turun gitu, karena pure di situ baru kita tahu bahwa kalau misalnya setelah tanggal 8 April itu makroekonomi dunia tuh lagi jelek, tapi ISG itu lanjut naik, artinya market pure itu mengapresiasi yang namanya Danantara tadi. Tapi kalau ternyata makroekonomi itu baik-baik saja, ISG itu udah mulai lanjut turun, dividen udah mulai terbayarkan tanggal 11 ke atas, yaitu nanti market tuh mengapresiasi buy dividen, bukan berarti market tuh mengapresiasi karena adanya Danantara tadi. Karena kan Danantara baru diresmikan, belum ada sisi positifnya. Ditambah ini dividen gede untuk pemerintah dilarikan ke Danantara kan, artinya APBN kita itu udah mulai berkurang. Itu yang perlu diingat bagi teman-teman semuanya. Oke ya. Oke, itu untuk BMRI. Kita langsung aja ke saham terakhir, yaitu ada BBNI yang hari ini ditutup menguat sebesar 8,97%, sama seperti BMRI tadi. Dimana kalau kita lihat ternyata hari ini baru ada akumulasi, kemarin tidak ada. Karena ya ini RUPS-nya baru dimulai tadi ya. Tadi tak besok nih. Kapan ya? BBNI. Kapan kamu RUPS? Kayaknya tadi. Ya kan 26 Maret tadi guys. That's why kenapa hari ini baru ada akumulasi untuk BBNI. Nah, kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi BBNI. Nah, BBNI kan sama nih polanya nih. Juga ada gap up yang belum tentu untuk di besok hari ini akan ketutup. So, kita tanda lagi ini di tanggal 8 ya. Bisa jadi BBNI dilanjutkan kenaikannya hingga nanti itu harganya di sekitar 4.480 hingga 4.590, baru kembali turun ke area supportnya ke 3.950 untuk menutup area gap up yang kecil ini ya. Itu untuk BBNI. So, kita langsung saja ke saham yang terakhir, yang saham menyedihkan ini ya, yaitu ada saham BRIS ya. Ternyata ada sedikit apresiasi pasar 1,26%, sangat menyedihkan. Ternyata di sini distribusi ya sebesar 32 juta lembar. Seperti saya bilang, menyedihkan karena Muhammadiyah tadi udah mulai keluar.
Ditambah ini kalau kita lihat ini Breeze juga nggak ada nih kapan rupiahnya ya. Nih, tunggu saya lihat nih Breeze ya. Nggak ada sama sekali, masih tanggal tahun kemarin nih. Udahlah, skip aja si Breeze ya. Dia kemarin bilang kalau di Breeze nya skip aja lah dulu. Gara-gara Muhammadiyah kemarin. Bagi teman-teman yang belum nonton kemarin udah saya ini ya, saya udah bahas kemarin nih. Di video yang ini ya, 6 hari yang lalu. Oke, untuk Breeze. Breeze nih. Paten juga nih. Ada dah, udah ada pemantulannya. Berarti ini dia ngambil area tengah nih. Jadi teman-teman yang udah mulai sering nonton video saya ya, pasti teman-teman tuh udah pandai yang menggunakan namanya kotak Genbox ini ya. Nanti saya bikin tutorial. Ini dia. So, jadi untuk kemarin kan saya bikin ini area berbahayanya itu di 2330 hingga 1780, dan ternyata setelah saya tarik Genbox yang barusan ini ya, mungkin teman-teman yang udah mulai pandai ya, yang sering nonton video YouTube saya, pasti tahu ini bakalan menjadi support untuk Breeze. Dan kalau kita ngebeli kemarin di kotak Genbox ini, di sini ya, berapa nih profitnya hari ini? 17% guys. Tapi saya sorry ya kemarin ini nggak bikin Genboxnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya teman-teman udah mulai tahu, oh kayak gini ya cara pakai SNR aja, support and resistance, supply and demand, itu udah bisa ngeciptain profit dan tahu arah pergerakan secara fix pasti gitu. Daripada pakai banyak indikator kayak semak belukar gitu, bingung nanti teman-teman mau kemana nih. Ini kadang saya heran nengok indikator ini sampai ini ada 5 ya, 3, 5, nanti kalau lihat kita dari moving average-nya banyak, nanti pakai Bollinger Band, nanti pakai ini, bingung nanti, kelenger teman-teman gimana nanti. Oke ya. So, jadi ini sampai di sini dulu videonya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di grup kita, karena masih 101 nih, masih saya bisa jawab nih pertanyaan teman-teman. Jadi cepat gabung sebelum nanti ini, anggap aja ini ada 1000 ke atas. Jadi saya mungkin lebih sulit untuk ngejawab pertanyaan teman-teman ini satu persatu. Jadi mumpung ini lagi sedikit, lagi sepi, gas langsung join ya teman-teman ya. Itu untuk linknya nanti di bawah video YouTube saya ini ya. Nah, di bawah video-video saya ini nanti saya sediakan langsung untuk link YouTube-nya. Oke ya. So, terima kasih telah menonton video saya ini ya. Jadi ya, ini karena ini pakai laptop ya, bukan pakai komputer, jadi layar ini satu gitu. Nah, ini ya. Satu ya. So ya, jadi terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi bell loncengnya agar teman-teman itu bisa nonton video saya di saat saya langsung upload maupun di malam hari sekalipun. Ya, jadi ya teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Seperti biasa, salam gacor. Oh iya, nanti kalau misalnya ada request apapun itu bisa di Telegram kita dan di kolom komentar video YouTube ini.